Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada kegiatan PJJ hari ini, mata pelajaran Matematika Umum, baik kelas 12 IPS maupun 12 MIPA. Tema kita hari ini masih seputar tentang dimensi 3, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas yang menjadikan dasar-dasar yang harus dikuasai menuju kepada muaranya atau menuju kepada endingnya pembahasan dimensi 3 ini, yaitu tentang jarak. Jadi kalau kita berbicara jarak ini, maka istilah ini adalah bukan sesuatu yang aneh. Pemahaman jarak adalah tentu kita sudah mengimplementasikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan dunia nyata. Maaf. Namun demikian, tetap kita akan membahas secara konsepnya sebelum kita mendalami lebih jauh lagi, lebih luas lagi tentang apa itu jarak. Nah, kalau kita berbicara jarak, maka sederhananya adalah ketika kalian mau berangkat ke sekolah dari rumah, kebetulan menggunakan aplikasi, maka kita akan mendapatkan informasi berapa yang harus dibayar. Tentu rumah yang berada di sekitar Kampung Rambutan dengan rumah yang berada daerah Cilangkap, harganya akan berbeda. Apa yang membedakan? Pasti adalah salah satunya adalah jarak. Jadi kita tidak sadar bahwa itu adalah jarak yang kita selama ini kita aplikasikan dalam kehidupan dunia nyata. Yang kedua umpamanya, ketika ada di antara teman kita ingin pergi ke Senayan, kemudian pengen tahu berapa jauhkah dari Pinang Ranti menuju Senayan, maka kita akan membuka satu aplikasi. Nah, ternyata terbuka di sini adalah dari Pinang Ranti menuju Senayan, jalannya yang warna biru ini, kemudian berkelok, ya, kemudian berputar sedikit ke kiri, kemudian lurus, ketemulah Senayan. Nah, rute yang menggambarkan dalam warna biru inilah yang dipahami oleh kita, yang diartikan oleh kita, yang menggambarkan estimasi jarak. Itu jarak dari Pinang Ranti menuju Senayan kira-kira 15,2 km. Begitu juga yang kedua. Ya. Jadi ada seorang yang ingin jalan-jalan dari Jakarta menuju Surabaya. Kebetulan dari Jakarta ini mau naik kereta api. Dia mengetahui bahwa perjalanan kereta api itu kecepatannya adalah 200 km per jam. Nah, ketika dia mau berangkat dari Jakarta melalui stasiun Gambir pukul 6, kira-kira sampai jam berapakah di Surabaya? Maka untuk mengetahui sampainya di Surabaya adalah tergantung jarak. Nah, jarak inilah yang menggambarkan jalan yang akan dilalui. Jalan atau fasilitas yang terdekat. Fasilitas yang paling pendek yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya. Nah, oleh karena itu yang warna biru inilah yang menggambarkan estimasi jarak antara Jakarta dan Surabaya. Nah,
berkaitan dengan aplikasi tersebut dalam kehidupan dunia yang tentang pemahaman jarak, maka coba kita pahami dulu tentang konsep jarak yang sederhana. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah jarak antara titik dan titik, jarak antara titik dan garis, titik dan bidang, garis dan garis, garis dan bidang, kemudian bidang dan bidang. Jadi, kalau saya buatkan model ini ada 6 model jarak modelnya. Nah, untuk memahami tentang jarak ke-6 model ini, saya akan mengilustrasikan mengambil satu bangun ruang. Bangun ruang yang paling sederhana adalah tentu saya ambilkan pupus seperti ini. Nah, saya akan memberikan contoh dari ke-6 model jarak tadi, yang selanjutnya nanti Anda bisa menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan jarak. Contoh umpamanya, jarak antara titik A dan B yang menggambarkan dari titik ke titik, maka jarak antara A dan B adalah garis AB. Kemudian jarak antara titik dan garis, titiknya silakan ambil yang mana saja, mau A, mau B, mau C, dan seterusnya. Saya ambilkan titiknya adalah A. Kemudian garisnya BC. Maka jarak antara titik dan garis BC, jaraknya adalah AB. Bukan AC. Ingat. Yang ketiga adalah jarak antara titik dan bidang. Titiknya saya ambilkan A, bidangnya adalah saya ambilkan bidang BCGF. Maka jarak antara titik A dan bidang BCGF adalah ruas garis AB. Nah, yang keempat adalah jarak antara garis dan garis. Ini garis, ini garis, ini garis, ini garis. Saya ambilkan garisnya adalah AD. Yang kedua garisnya adalah BC. Ternyata AD dan BC adalah dua buah garis yang sejajar, yang terletak dalam bidang yang sama, yaitu bidang alas ABCD. Kita sudah bahas sebelumnya. Maka jarak antara garis dan garis yang sejajar antara AD dan BC adalah diwakili oleh panjang ruas garis AB atau DC. Berikutnya, jarak antara bidang dan bidang. Saya ambilkan contoh yang sederhana adalah bidang alas ABCD dan bidang tutup EFGH. Maka jarak antara bidang alas ABCD dan bidang tutup EFGH diwakili oleh ruas garis AE. Atau bisa juga BF, bisa juga CG, atau bisa juga DH. Jelas ya? Dari beberapa contoh ini yang menggambarkan jarak dalam ruang dimensi 3. Saya ambilkan satu contoh lagi, Bapak. Jarak antara titik A dan titik C, ini A dan ini C. Jadi A dan C sama-sama terletak dalam bidang alas ABCD. Nah, lebih jelasnya adalah jaraknya mana? Inilah jarak antara titik A dan C adalah tentu ruas garis AC. Kita ketahui juga bahwa AC adalah diagonal sisi. Maka untuk meyakinkan bahwa ini adalah AC adalah merupakan panjang sisi miring atau ruas garis yang terpanjang pada segitiga ABC, ini saya gambarkan segitiga ABC. Di mana segitiga ABC ini adalah siku-siku di B. Maka kita akan dengan mudah memperoleh panjang AC adalah menggunakan dalil Pythagoras. Nah, selanjutnya adalah saya akan pertajam kembali pemahaman jarak antara titik dan titik ini. Saya punya titik A dan punya titik B. Lalu dari titik A dan titik B ini, saya akan menghubungkan beberapa ruas garis.
Contoh umpamanya ini adalah ruas garis yang putih, dia membentuk lengkungan. Kemudian saya tarik lagi garis antara jarak antara A dan B itu adalah ini, adalah yang warna kuning, kemudian ini lagi satu yang warna hitam. Karena semua garis, ya, antara satu yang lainnya kita beri nama, ini garis yang pertama, garis yang kedua, dan garis yang ketiga. Pertanyaannya adalah, ruas garis manakah yang menggambarkan jarak antara titik A dan titik B? Maka garis yang menghubungkan titik A dan B yang menggambarkan jarak adalah nomor 2. Ini yang disebut dengan jarak. Bukan nomor 1 dan bukan nomor 3. Jadi kita sepakati bahwa ini yang disebut dengan jarak. Contoh yang lainnya adalah, umpamanya saya punya titik P, lalu ada garis G. Dari titik P ini, saya akan membuat beberapa garis. Umpamanya, garis yang pertama ini adalah garis PA. Jadi A ini pada garis G. Yang kedua adalah garis PB. Yang ketiga adalah garis PC. Yang keempat adalah garis PD. Yang kita perhatikan di sini adalah pada garis PC adalah tegak lurus terhadap garis G. Pertanyaannya adalah, manakah jarak antara titik P dan garis G? Jarak titik P dan garis G itu adalah yang ini, yang PA, apakah yang PB, apakah yang PC, apakah yang PD. Saya meyakini Anda jawabannya sama dengan saya. Pasti jawabannya adalah PC. Maka PC inilah yang disebut dengan jarak antara titik P dan garis G. Kenapa? Silakan Anda berpikir. Selanjutnya lagi, semakin dalam lagi kita untuk memahami tentang jarak. Ini ada bidang ABCD, di mana pada bidang ABCD ini saya akan menentukan jarak antara titik C dan ruas diagonal sisi BD. Saya ulang lagi, jarak antara titik C dan diagonal BD. Nah, BD-nya ini kita gambarkan saja. Manakah jaraknya? Saya akan membuat garis beberapa macam dari C menuju BD ini, umpamanya yang pertama adalah CA. Apakah ini yang disebut dengan jarak titik C terhadap BD? Ataukah jarak titik C terhadap BD adalah yang kedua seperti ini, adalah CN? Jadi, jarak antara titik C terhadap BD, apakah CD, apakah CN, apakah CN, ataukah CB? Ini pun saya meyakini bahwa Anda sepakat dengan saya bahwa jarak antara titik C dengan BD adalah CN. Jadi CN inilah yang menggambarkan satu jarak antara titik C dan diagonal BD. Nah, selanjutnya, kalau kita amati gambar yang sebelah kiri ini, bahwa jarak antara titik P dan garis G adalah BC. Kita akan mengkaitkan dengan konsep tentang proyeksi. Bahwa menurut teori proyeksi bahwa C ini adalah hasil proyeksi titik P. Maka untuk membahas proyeksi kita coba bahasa khusus. Ya. Ini saya memiliki satu model proyeksi titik antara, proyeksi antara titik dan garis. Yaitu titiknya adalah titik P, garisnya adalah garis AB.
maka proyeksi titik P terhadap garis AB adalah Q. Ruas garis PQ inilah yang disebut dengan hasil proyeksi titik P terhadap garis AB. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, maka PQ inilah yang disebut kita dengan jarak. Nah, contoh yang kedua adalah proyeksi suatu titik terhadap bidang. Ini titiknya, ini bidangnya, yaitu bidang W. Maka proyeksi titik P terhadap W adalah PQ, di mana PQ ini akan tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang W. Nah, salah satunya adalah garis biru. Bisa juga garis seperti ini, bisa juga garis seperti ini, dan itu semuanya akan tegak lurus terhadap PQ. Maka PQ adalah proyeksi titik P terhadap bidang W. Nah, PQ inilah yang disebut dengan jarak, yaitu jarak antara suatu titik terhadap suatu bidang. Nah, yang ketiga adalah proyeksi antara garis dan garis. Kebetulan garis yang akan diproyeksikan adalah garisnya membentuk sudut, seperti yang digambarkan pada garis AB. Ini adalah penerima proyeksinya, itu garis Q. Maka suatu garis ketika diproyeksikan, dia akan menghasilkan garis juga. Caranya adalah ujung-ujung dari garis ini adalah titik A, kita proyeksikan menghasilkan P. Dan titik B kita proyeksikan terhadap garis G adalah menghasilkan titik R. Maka PR adalah hasil proyeksi garis AB pada garis G. Tetapi AP dan BR bukanlah jarak antara garis AB terhadap garis G. Nah, jadi bedakan antara contoh yang pertama, contoh yang kedua. Nah, semakin jelas perbedaannya, mana yang menggambarkan jarak dan mana yang bukan jarak. Jadi, saya ulangi lagi bahwa AP dan BR ini adalah bukan menggambarkan jarak antara garis AB dan garis G. Ya. Dari beberapa contoh dan ilustrasi tentang jarak tadi, maka ya, Anda bisa mendefinisikan sendiri dengan bahasa masing-masing. Yang penting adalah kontennya sama, itu tentang jarak tadi. Di antaranya adalah umpamanya seperti ini. Bahwa jarak itu adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik yang terpendek. Kenapa yang terpendek? Saya ambilkan di sini, yang terpendek itu. Ternyata PC ini di antara garis-garis yang adalah yang paling pendek. Setiap yang terpendek adalah dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Ya, seperti ini. Ya, dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi inilah membahasakan pengertian jarak menurut versi masing-masing kalian. Nah, pemahaman yang kedua, ya, pengertian jarak bisa juga bahwa jarak itu adalah ruas garis yang menghubungkan suatu titik ke proyeksitor yang membentuk sudut tegak lurus. Jadi proyeksitor itu apa? Itu yang menerima proyeksi, seperti ini AB menerima proyeksi P, bidang W menerima proyeksi P, maka bidang W, garis AB inilah yang disebut dengan proyeksitor. Atau bisa juga jarak adalah ukuran terdekat antara dua objek. Namun, ingat, jangan lupa bahwa jarak itu tidak sama dengan rute yang terpendek atau rute yang terdekat. Maka ilustrasi yang pertama kali kita ketika membuka map tadi jarak antara Jakarta dan Surabaya, di situ ada jalan yang menghubungkan antara Jakarta
dan Surabaya yang berkelok-kelok, tetapi itulah fasilitas jalan yang ada, yang bisa menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya. Maka itu namanya rute. Rute mana? Rute yang terpendek atau rute yang terdekat. Tetapi itu tidak ditafsirkan bahwa itulah jarak. Nah, yang digambarkan dalam map adalah hanya sifatnya estimasi. Jadi, estimasi jarak antara Pinang Ranti dan Senayan. Estimasi jarak antara Jakarta dan Surabaya. Dan lain-lain. Silakan dengan menggunakan bahasa masing-masing kalian yang bisa mengungkapkan pemahaman tentang jarak. Nah, setelah kita paham tentang jarak, ya, coba kita mencoba mengaplikasikan, menentukan ukurannya, menentukan jaraknya itu sendiri. Saya ambilkan umpamanya beberapa contoh atau alternatif yang bisa menentukan jarak itu, umpamanya bisa menggunakan rumus 2 segitiga. Kita masih ingat rumus 2 segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2, atau setengah alas kali tinggi. Ini yang saya gambarkan seperti ini, 2 segitiga. Bisa juga cara menentukan jarak itu menggunakan konsep trigonometri. Ya, inilah konsep trigonometrinya, bahwa sinus suatu sudut adalah perbandingan antara sisi depan sudut berbanding sisi miring. Atau kosinus suatu sudut adalah perbandingan antara sisi samping sudut berbanding sisi miring, dan seterusnya, termasuk tangen. Bisa juga menentukan jarak ini menggunakan aljabar. Jadi kalau kita berbicara aljabar, ya menggunakan variabel X. Bisa juga menggunakan perbandingan segitiga yang pernah Anda dapatkan waktu SMP. Jadi perbandingan antara AD dan AC. Ya. Pada segitiga yang tergambar. Atau cara yang lain bisa juga menggunakan vektor. Dan masih banyak. Maka saya buatkan di sini dan lain-lain. Silakan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang Anda miliki. Ya, kita tidak akan membatasi hanya satu cara. Contoh, di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukan jarak antara titik E dan garis AG. Ya, susah membayangkan kalau tanpa menggambar. Maka sebaiknya kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Seperti ini gambarnya. Itu kubus ABCD EFGH. Titik E, mana dia titik E? Ini AG-nya. Nah, ternyata AG-nya adalah diagonal ruang. Sebaiknya kita gambarkan saja. Ini adalah AG. Ini adalah titik E. Berapakah jarak titik E terhadap AG? Seperti kita sudah bahas pada materi sebelumnya, bahwa untuk menentukan jarak antara titik dan garis, maka pastikan kita tentukan dulu bidang yang melalui titik E dan garis AG. Bagaimana cara membuat bidangnya? Kebetulan G pada bidang tutup, E juga pada bidang tutup, ya tentu kita tinggal hubungkan saja. Kemudian EA, ya, yang menggambarkan bidang atau garis bagian dari bidang AGE atau AEG. Ya, kita arsir saja supaya jelas. Inilah AEG yang menggambarkan untuk menentukan jarak antara titik E dan garis AG. Mana jarak yang dimaksud? Inilah jaraknya. Ya, kelihatan tidak jatuh di tengah-tengah. Jangan lupa, seperti kita tahu bahwa jarak itu adalah ruas garis yang menghubungkan yang terpendek dan membentuk sudut 90 derajat. Inilah kita beri nama T.
Nah, ketika Anda sulit menggambarkan ya, jarak antara titik E dan garis AG ini, yang diarsir ini, yang segitiga ini kita ambil saja. Kita gambarkan lagi di sini. Nah, seperti itu. Maka inilah gambarannya segitiga AEG, di mana AE adalah 2 diketahui di dalam soal, kemudian EG adalah diagonal sisi yang kita tahu, sama-sama tahu adalah X akar 2 atau A akar 2. Kebetulan X-nya adalah 2, jadi 2 akar 2. Dan diagonal ruang adalah X akar 3 atau A akar 3. Kebetulan X-nya adalah 2, berarti 2 akar 3. Jadi yang mau kita cari adalah jarak titik E terhadap AG, yaitu E aksen atau T. Nah, inilah silakan dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikannya. Nah, saya ambilkan contoh, namanya dengan menggunakan rumus luas segitiga. Ya. Menggunakan konsep luas segitiga. Berarti saya akan menentukan luas segitiga AEG. Nah, kebetulan AEG ini adalah segitiga siku-siku di E. Kita lihat di sini. AEG. Maka EG dan AE membentuk sudut 90 derajat. Setiap garis AE pada setiap garis yang ada pada bidang tutup pasti tegak lurus. Seperti EF, EG, EH, itu semuanya akan tegak lurus terhadap AE. Maka luas segitiga AEG adalah alasnya saya ambilkan 2, tingginya 2 akar 2 dibagi 2. Ini coret, dapatlah 2 akar 2. Oke. Jadi luas segitiga yang warna kuning ini adalah 2 akar 2. Nah, selanjutnya saya akan menentukan luas segitiga yang sama AEG, tetapi mengambil alasnya bukan AE dan bukan EG, tetapi AG. Sehingga luas segitiga AEG adalah alas 2 akar 3, tingginya adalah T, dibagi 2. Ini coret, tinggal T akar 3. Nah, ini saya beri nama persamaan pertama, ini persamaan kedua, tetapi sama-sama kedua nilai ini adalah luas segitiga AEG. Maka saya bisa menyamakan antara persamaan satu dan persamaan kedua menjadi seperti ini. Ya. Sehingga didapatkanlah bahwa T itu sama dengan 2 akar 6 per 3. Nah, inilah yang menggambarkan jarak antara titik E dan AG atau titik E dan AG pada kubus ABCD EFG. Mudah kan? Insya Allah kalian bisa memahami apa yang saya maksud. Nah, apakah cara yang lain hasilnya sama? Dijamin sama. Silakan. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih praktis. Tidak ada cara yang paling tepat karena tergantung dari masing-masing karakteristik soal itu diketahui. Baik, kalau sudah jelas dan sudah paham, selanjutnya coba Anda aplikasikan dalam latihan soal. Saya memberikan 2 soal. Yang pertama tentang jarak pada kubus, dan yang kedua jarak pada limas. Mungkin saya jelaskan dulu di sini, limas beraturan TABC yang dimaksud adalah T ini adalah menggambarkan puncaknya, ABCD ini adalah menggambarkan alas. Ketika ada kata-kata beraturan menggambarkan bahwa ABCD ini adalah setiap panjang rusuknya sama. Baik. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diikuti, dan
Tetap semangat dan jangan lupa jagalah kesehatan. Terima kasih. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.